Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi dalam program Minutes of Change. Menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Nah, saudara, hari ini saya mau berbicara tentang apa, saudara? Banyak orang berbicara tentang perdamaian. Mereka berusaha berdamai dengan kiri, dengan kanan, dengan orang banyak, dengan siapa saja mereka berusaha berdamai. Tapi saudara, mereka lupa untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana caranya kita berdamai dengan diri kita sendiri. Saudara, sebelum kita berdamai dengan diri sendiri, kita tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Jadi segala pergumulan, segala problem itu asalnya dari dalam diri kita sendiri. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, betapa licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Kenapa orang sulit bersyukur? Sebab di dalam hatinya terjadi begitu banyak pergumulan dan rasa tidak puas dengan apa yang tidak dan belum dimilikinya. Mungkin saja ketika bersilangan dengan orang lain, mereka bisa bersenyum. Namun itu pun senyum yang hanya dibuat-buat, senyum palsu, karena hatinya penuh dengan iri dan dengki. Yeremia 17 ayat 10 berkata, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jangan hidup pakai perasaan. Sesungguhnya perasaan bisa membohongi kita. Perasaan bisa memanipulasi suasana hati sehingga kita sulit untuk bisa mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Di Mazmur 33 ayat 4 berkata, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Setiap hari suara-suara di sekitar kita mencoba membuat kita mempercayainya. Namun hanya ada satu suara yang bisa dipercayai, yang selalu peduli dengan kita, yaitu firman Allah. Bacalah Alkitab setiap hari, maka kita akan dibawa pada kebenaran, bukan kebohongan atau tipuan. Mazmur 118 ayat 6 berkata demikian, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sebagian masalah ialah akibat keputusan yang buruk. Sifat keras kepala, ego, dan ketidakpercayaan diri sendiri adalah penyebab stres dalam hidup ini. Jika Allah berfirman dan terjadilah, entah Anda mau percaya atau tidak, Allah tidak akan menunggu pendapat Anda untuk mencari tahu apa yang benar dan apa yang salah. Jika Allah sudah berfirman, maka itu benar. Ulangan 31 ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Salah satu pertanyaan penting dalam hidup adalah, siapa yang Anda percayai? Jawaban Anda atas pertanyaan ini akan menentukan apakah Anda akan hidup bahagia atau sengsara. Apakah Anda akan berhasil atau gagal. Apakah Anda akan memberikan manfaat dengan hidup Anda atau menyia-nyiakan hidup Anda. Ulangan 30 ayat 19 berkata, Aku memanggil langit, aku memanggil bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi saudara, hidup adalah pilihan.
salah memilih, salah pula hasilnya. Jika Anda ingin mempercayakan hidup dan masa depan Anda pada seseorang, pilihlah seseorang yang paling peduli dengan Anda, yang tahu segalanya, yang sempurna dan yang tidak pernah berbohong kepada Anda, yaitu Allah sendiri. Jadi dengarlah firman-Nya, lalu renungkan dan lakukan. Niscaya hidup Anda pasti dipenuhi damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah, jauh dari pergumulan hidup, sakit hati, dan penderitaan. Sebab hidup yang kita jalani semata-mata hanyalah anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin.